Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada presentasi kali ini saya akan membahas konsep pendidikan dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Ayat ini menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang memiliki pasukan besar terdiri dari manusia, jin, dan burung. Pasukan tersebut diatur dengan sangat tertib dan disiplin. Ketika mereka melewati lembah semut, seekor semut memperingatkan kolonialnya agar segera masuk ke sarang supaya tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Mendengar perkataan semut tersebut, Nabi Sulaiman tersenyum lalu berdoa kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman diberikan keistimewaan berupa pasukan yang terdiri dari jin, manusia, dan burung yang semuanya tunduk dan bergerak secara disiplin. Hal ini menggambarkan pentingnya keteraturan, organisasi, dan kepemimpinan dalam kehidupan. Sementara itu, menurut tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, kekuasaan Nabi Sulaiman merupakan karunia Allah yang luar biasa. Namun meskipun memiliki kerajaan yang besar dan pasukan yang kuat, Nabi Sulaiman tetap rendah hati dan selalu mengaitkan semua keberhasilannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini terdapat banyak nilai pendidikan yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Pertama, pendidikan keimanan dan rasa syukur. Nabi Sulaiman tidak menjadi sombong karena kekuasaan dan ilmu yang dimilikinya. Sebaliknya, beliau memohon kepada Allah agar selalu mampu bersyukur. Ini mengajarkan bahwa semakin tinggi ilmu dan jabatan seseorang, semakin besar pula kewajibannya untuk bersyukur kepada Allah. Kedua, pendidikan akhlak dan rendah hati. Meskipun seorang nabi dan raja yang besar, Nabi Sulaiman tetap menghargai makhluk kecil seperti semut. Beliau bahkan mengambil pelajaran dari perilaku semut tersebut. Sikap ini mengajarkan kepada kita agar tidak meremehkan siapapun dan selalu bersikap tawadu atau rendah hati. Ketiga, pendidikan sosial dan kerjasama. Kehidupan semut menunjukkan adanya kerjasama yang baik, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama anggota kelompok. Setiap semut memiliki tugas masing-masing demi kepentingan bersama. Nilai ini mengajarkan pentingnya persatuan dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat, pendidikan kepemimpinan. Ratu Semut memberikan peringatan kepada seluruh koloninya agar terhindar dari bahaya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus peduli terhadap keselamatan anggotanya, mampu mengambil keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab terhadap bawahannya. Kelima, pendidikan disiplin dan tanggung jawab. Pasukan Nabi Sulaiman berjalan dengan tertib dan semut pun menjalankan tugasnya masing-masing secara teratur. Ini menjadi contoh bahwa keberhasilan suatu kelompok sangat tergantung pada kedisiplinan dan rasa tanggung jawab setiap anggotanya. Keenam, pendidikan kerja keras dan etos kerja. Semut dikenal sebagai hewan yang rajin dan tidak mudah menyerah. Mereka mampu membawa beban yang lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Dari sini kita belajar untuk bekerja keras, tekun, dan pantang menyerah dalam meraih cita-cita. Ketujuh, pendidikan komunikasi. Semut mampu berkomunikasi dengan baik sehingga dapat menyampaikan informasi bahaya kepada koloninya. Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik sangat penting dalam kehidupan agar tercipta hubungan yang harmonis dan terhindar dari konflik. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan pentingnya berpikir ilmiah. Al-Quran mengajak manusia untuk memperhatikan kehidupan semut sebagai bukti kebesaran Allah. Dari makhluk yang kecil sekalipun, manusia dapat belajar tentang organisasi, kerjasama, disiplin, dan kepemimpinan. Hikmah terbesar dari kisah ini adalah bahwa semua makhluk ciptaan Allah memiliki peran dan keistimewaan masing-masing. Semut yang kecil mampu mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang sangat besar bagi manusia. Karena itu, kita harus senantiasa belajar, bersyukur, dan mengambil pelajaran dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, Quran surah An-Naml ayat 17 sampai 19 mengandung banyak nilai pendidikan seperti pendidikan keimanan, syukur, akhlak, kepemimpinan, disiplin, kerjasama, komunikasi, dan kerja keras. Jika nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terbentuk pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta bermanfaat bagi masyarakat dan agama. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.